Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Jumat tanggal 17 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha, kitab yang agung yang ditulis oleh imam besar kaum muslimin Al-Imam Al-Mujaddid Al-Muhaddis Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1333 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1420 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan bab istiqbalul Ka'bah, yaitu pembahasan bab menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah. Qala rahimahullah, wa amma fi salatil khawfi syadid faqad sanna sallallahu alaihi wasallam li ummatihi an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbana mustaqbilil qiblah aw ghaira mustaqbiliha. Fadilatul Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, adapun pada salat khauf asyadid, yaitu salat ketika peperangan sedang berkecamuk, yaitu dalam kondisi genting, peperangan berkecamuk, istaddal harb, kemudian dikhawatirkan lewat waktu salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan untuk umatnya dibolehkan salat berjalan kaki qiyaman ala aqdamihim, yaitu berdiri berjalan kaki, au rukbana atau naik kendaraan, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian
dalam keadaan takut, yaitu perang sedang berkecamuk, musuh menyerang, masing-masing kelompok saling berperang dengan senjata mereka. Maka dalam keadaan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan umatnya dibolehkan sholat dengan berjalan kaki, atau dibolehkan sholat dengan naik kendaraan, dan diizinkan walaupun tidak menghadap kiblat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, idza ikhtalatu fa innama huwa at-takbir wal isyaratu bir-ra's. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila perang semakin sengit, musuh menyerang, dan perang sedang berkecamuk, maka sholat dikerjakan dengan takbir wal isyaratu bir-ra's, dan isyarat dengan kepala saja, bertakbir Allahu Akbar sambil memegang senjata, Allahu Akbar, kemudian membaca bacaan ruku Allahu Akbar dengan isyarat saja. Ini apabila dalam keadaan perang, dalam keadaan sengit, dalam keadaan genting, perang sedang berkecamuk. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi jawazu adami istiqbalil qiblah fi salatil khawfish syadid. Jawazu adami istiqbalil qiblah fi salatil khawfish syadid. Dibolehkan tidak menghadap kiblat, dibolehkan tidak menghadap kiblat ketika mengerjakan sholat di dalam peperangan yang sedang berkecamuk. Dibolehkan tidak menghadap kiblat ketika mengerjakan sholat di saat peperangan yang sedang berkecamuk, yaitu musuh menyerang. Jadi saling mengayunkan senjatanya. Maka dalam keadaan tersebut diberi keringanan, sholat 1 rakaat saja, sholatnya cukup 1 rakaat. Kemudian boleh sholat dengan berjalan kaki atau naik kendaraan, dan juga dibolehkan tidak menghadap kiblat. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi idhamu sya'nis shalah wa anna fardiyataha la tasqutu bil qital. Dari hadis ini terdapat pelajaran agungnya perkara salat dan kewajiban salat tidak gugur dengan peperangan. Dari hadis ini terdapat pelajaran agungnya perkara salat
dan kewajiban salat tidak gugur dengan adanya peperangan. Walaupun perang, walaupun musuh menyerang, walaupun kaum muslimin diserang, tetap kewajiban salat tidak gugur. Ini menunjukkan apa? Agungnya perkara salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Jadi yang membedakan antara Islam dan kekufuran adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah melakukan perbuatan kufur. Ini menunjukkan agungnya perkara salat. Dan meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada dosa riba. Meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada dosa durhaka kepada orang tua. Meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada dosa membunuh dan dosa-dosa yang lain. Maka dalam keadaan perang sekalipun kewajiban salat tidak digugurkan. Demikian pula dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit parah sekalipun kewajiban salat tidak gugur. Apabila tidak bisa salat berdiri, maka dikerjakan dengan duduk. Apabila tidak bisa duduk, maka salat dengan tidur berbaring. Apabila tidak bisa tidur berbaring, maka salat dengan tidur terlentang dan seterusnya. Apabila tidak bisa wudu, diganti dengan apa? Tayamum. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Dalam keadaan perang sulit, maka diberi kemudahan. Dibolehkan salat apabila perang sedang berkecamuk, cukup 1 rakaat saja. Kemudian salatnya dibolehkan tidak menghadap kiblat, dan salatnya boleh dengan berjalan ataupun naik kendaraan. Maka kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kemudian kita lanjutkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Antara timur dan barat adalah kiblat. Haditsun sahih akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara timur dan barat adalah kiblat. Kiblatnya penduduk Madinah menghadap mana? Jamaah. Menghadap mana penduduk Madinah? Menghadap selatan. Penduduk Madinah kiblatnya arahnya selatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara timur dan barat itu kiblat, yang penting menghadap selatan. Miring sedikit, condong sedikit, tidak mengapa. Yang penting arahnya ke arah selatan. Kalau hadis ini diterapkan kepada penduduk Indonesia, maka kita mengatakan
antara utara dan selatan apa? Kiblat. Yang penting kita menghadap barat. Karena apa? Kiblat itu di arah barat. Barat lurus, condong ke apa? Utara atau condong ke selatan. Yang penting arahnya ke arah barat. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Antara timur dan barat adalah kiblat. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi wujubu istiqbali jihatil Ka'bah li ghairil mu'ayyin. Diwajibkan menghadap arahnya Ka'bah bagi siapa yang tidak sholat di depannya Ka'bah. Diwajibkan menghadap arahnya Ka'bah bagi siapa yang sholat tidak melihat Ka'bah. Kecuali orang yang melihat Ka'bah, tidak bisa tanya mana arahnya, karena Ka'bah ada di depannya. Dia harus sholat lurus menghadap Ka'bah. Adapun orang yang di luar Masjidil Haram, atau bahkan di luar Makkah, atau bahkan di luar Jazirah Arab, otomatis kesulitan apabila sholat menghadap Ka'bah. Maka dalam hal ini Al-Imam Al-Amir As-Sun'ani rahimahullah berkata, "Wal hadithu dalilun ala anna al-wajiba istiqbalul jihah lal ain fi haqqi man ta'adzarat alaihi al-ain." Wa qad dhahaba ilaihi jama'atun minal ulama li hadzal hadis. Al-Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam berkata, hadis ini adalah dalil bahwasannya yang diwajibkan kepada kaum muslimin ketika sholat adalah menghadap arahnya Ka'bah, bukan menghadap Ka'bahnya. Bagi siapa yang tidak mungkin melihat Ka'bah secara langsung, bagi siapa yang ada udzur, yaitu tidak mungkin dia bisa sholat menghadap Ka'bah secara langsung. Faqad dhahaba ilaihi jama'atun minal ulama li hadzal hadis. Dan jamaah para ulama, banyak dari para ulama berpendapat demikian berdasarkan hadis yang mulia ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Antara timur dan barat adalah kiblat. Maka yang diwajibkan adalah menghadap arahnya Ka'bah, bukan menghadap apa? Ka'bahnya secara langsung, karena ini mustahil, sulit. Maka setiap saat kadang-kadang diumumkan di media sosial, Ka'bah pada hari ini, atau bagaimana pengumumannya, matahari pada siang ini pas tepat di atas Ka'bah, maka masing-masing hendak meluruskan kiblatnya. Maksudnya apa? Maksudnya diputar gitu, digeser. Ini melampaui batas, jelas ya. Ini perbuatan yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, yaitu salatlah fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Hadapkan salatmu ke arah Masjidil Haram. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran jawazu adami istiqbali ainil qiblah li ghairil mu'ayyin. Dibolehkan tidak menghadap kiblat secara langsung, tidak harus lurus. Jadi kalau kita sholat tidak harus langsung lurus
Ka'bah bagi siapa yang tidak melihat Ka'bah. Karena kita sholat di luar Masjidil Haram atau bahkan kita sholat di luar Mekah, maka cukup menghadap arahnya saja. Maka sekali lagi dibolehkan tidak menghadap kiblat secara langsung. Jawazu adami istiqbali ainil qiblah li ghairil muayyin. Dibolehkan tidak menghadap lurus dengan Ka'bah bagi siapa yang tidak melihat Ka'bah. Kecuali kalau siapa yang melihat Ka'bah, maka dia harus sholat lurus Ka'bah. Jangan, jadi kalau orang sholat di Mekah di Masjidil Haram harus lurus. Ini Ka'bah, jelas dia sholat menghadap Ka'bah. Adapun di luar Masjidil Haram, maka diperintahkan sholat menghadap arahnya saja. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi anna ad-dina mabniun 'alal yusr. Agama Islam dibangun di atas kemudahan. Ini bukan mempersulit. Setiap saat diluruskan Ka'bahnya, kiblatnya. Setiap saat garisnya ternyata kiblatnya bukan kurang benar masjidnya, akhirnya karena masjidnya tidak bisa digeser, akhirnya safnya yang diganti, safnya diganti, besok diganti lagi, besok diganti lagi. Ini melampaui batas, ini menyulitkan. Dari hadis ini terdapat pelajaran zammut tanattu fid din, celaan bagi orang yang melampaui batas di dalam beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka orang yang melampaui batas, celaka orang yang melampaui batas, celaka orang yang melampaui batas. Jadi cukup kita sholat menghadap arah kiblat, tidak harus menghadap kiblatnya secara langsung. Adapun yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, shaf masjidnya dirubah sehingga masjidnya menghadap ke arah barat, namun shafnya ke arah barat condong ke mana? Ke utara. Ini adalah perbuatan yang hulu, ini adalah perbuatan yang melampaui batas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian dalil berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Albani rahimahullah, wa qala Jabirun radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam safar atau di dalam peperangan. Fa asabana ghaimun. Kemudian ketika itu cuaca yang gelap mendung menyelimuti kami, gelap sekali. Fataharraina, kami mencari kiblat. Wakhtalafna fil qiblah, kami pun berselisih tentang masalah kiblat. Fasalla kullu rajulin minna ala hidatin, maka masing-masing kami salat sendiri-sendiri ke arah sesuai dengan ijtihadnya, karena mereka tidak sepakat tentang masalah kiblat, sehingga masing-masing salat sendiri-sendiri sesuai dengan ijtihad arah kiblatnya. Faja'ala ahaduna yakhuttu baina yadayhi, kemudian salah satu di antara kami atau sebagian kami yakhuttu, menggaris depannya, ini arah kiblat saya. Nanti kalau terang kita akan tahu benar atau salah. Lina'lama amkinatana, supaya kami tahu apakah salat kami, tempat kami salat ini benar kiblatnya atau tidak. Falamma asbahna nadornahu, di pagi hari
kami melihatnya, fa idza nahnu shallaina ala ghairil qiblah. Tiba-tiba kami mengetahui ternyata kami salat tidak menghadap kiblat. Fa dzakarna dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami menceritakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'murna bil i'adah. Beliau tidak memerintahkan kita untuk mengulangi salat. Wa qala, beliau bersabda, qad ajza'at salatukum, salat kalian sudah sah. Hadis yang hasan atau hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Daraqutni dan yang lainnya. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi man jahila jihatal qiblah, man jahila jihatal qiblah yajuzu lahu an yataharra wa yajtahidah. Bagi siapa yang tidak tahu arah kiblat, maka dibolehkan baginya untuk beristihad, berusaha dulu mencari mana kiblatnya. Kemudian dibolehkan bagi dia beristihad mana yang lebih cocok menurut dia ini kiblat, maka tidak mengapa dia salat menghadap arah tersebut. Sekali lagi, siapa yang tidak tahu arah kiblat, kemudian tidak ada yang bisa ditanyai, kemudian cuaca mendung, gelap, pada siapa bertanya? Tidak mungkin. Maka dibolehkan baginya untuk beristihad, menentukan apa? Arah kiblatnya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, man shalla ila ghairil qiblah khata'an sahhat salatuhu. Siapa yang salat tidak menghadap kiblat karena keliru, salatnya sah. Siapa yang salat tidak menghadap kiblat karena keliru, maka salatnya sah. Tidak perlu apa? Diulangi lagi. Apabila di tengah-tengah salat ditegur, ternyata kita salatnya tidak menghadap kiblat, maka jangan dibatalkan salatnya, dilanjutkan saja. Cukup membalikkan badannya ke arah kiblat dan tidak perlu membatalkan apa? Salatnya. Maka siapa yang salat tidak menghadap kiblat karena keliru, karena tidak sengaja, sahhat salatuhu, salatnya sah, tidak perlu dibatalkan dan tidak perlu diulangi lagi. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi wuqu'il khilaf baina sahabah fi masailid din. Para sahabat kadang-kadang berselisih tentang masalah agama. Para sahabat kadang-kadang mereka berselisih tentang masalah agama. Pada hadis ini mereka berselisih, ini arah kiblat, yang benarnya seperti ini, yang benarnya seperti ini. Mereka tidak satu kata. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi ar-ruju'u ila sunnah indal khilaf, kembali kepada sunnah apabila terjadi perselisihan. Apabila terjadi perselisihan, kembalikan kepada sunnah Nabi SAW. Maka para sahabat ketika mereka berselisih tentang masalah salat tidak menghadap kiblat, pada akhirnya mereka bertanya kembali kepada Nabi SAW. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi fadlul ghazwah ma'an Nabi SAW, keutamaan berperang
keutamaan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jihad adalah ibadah yang agung dan semakin mulia apabila dikerjakan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam bab ini, qala rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitul Maqdis wal Ka'batu baina yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis, sedangkan Ka'bah ada di depannya. Kapan ini terjadi? Ketika apa? Kapan ini terjadi? Sebelum apa? Sebelum hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun salatnya menghadap Baitul Maqdis, kiblatnya Baitul Maqdis, ini awal diwajibkannya salat. Tetapi kalau salat di depan Ka'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Ka'bah dan juga menghadap apa? Baitul Maqdis. Maka disebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam salat arah kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, wal Ka'batu baina yadayhi, sedangkan Ka'bah ada di depannya. Namun ketika beliau di Madinah, hijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melakukan itu. Otomatis penduduk Madinah ketika kiblatnya Baitul Maqdis menghadap mana? Menghadap mana? Menghadap utara. Penduduk Madinah ketika kiblatnya Baitul Maqdis, ini awal-awal Islam, otomatis salatnya menghadap apa? Utara. Orang-orang Yahudi mencela kaum muslimin. Orang-orang Yahudi mencela kaum muslimin yang salat menghadap kiblat mereka. Namun mereka menyelisihi orang-orang Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Kemudian beliau berharap supaya arah salat diperintahkan oleh Allah menghadap kiblat Ka'bah. Maka setelah itu, setelah 1 tahun setengah, baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk salat menghadap Ka'bah. Maka di sini disebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis wal Ka'batu baina yadayhi, sedangkan Ka'bah ada di depannya. Qabla an tanzila hadhil ayah, sebelum diturunkannya ayat ini, yaitu firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami melihat engkau selalu membolak-balikkan wajahmu ke arah langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami akan memerintahkan engkau untuk menghadap kiblat yang engkau ridhai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu ketika sholat ke arah Masjidil Haram. Setelah turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat menghadap Ka'bah. Otomatis menghadap apa? Menghadap arah selatan. Falamma nazalat istaqbalal Ka'bah, ketika turun ayat yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung salat menghadap Ka'bah. Salat yang pertama kali dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Ka'bah, salat apa?
salat asar. Kemudian fabainama an-nasu bi Quba fi salati subh. Ketika para sahabat berada di Masjid Quba pada waktu salat subuh. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali salat yaitu salat asar. Namun beritanya belum menyebar. Ketika para sahabat sedang salat di Masjid Quba, salat subuh, idja'ahum atin, tiba-tiba datang kepada mereka seorang sahabat. Faqala, ia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'anun. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi malam telah diturunkan Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an kepada beliau. Wa qad umira an yastaqbilal Ka'bah. Beliau diperintahkan salat menghadap Ka'bah. Ala fastaqbiluha. Maka wahai jamaah salat, salatlah kalian menghadap Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila Syam. Padahal ketika itu para sahabat wajah mereka menghadap Syam, menghadap Palestina, menghadap Baitul Maqdis, menghadap arah mana? Utara. Fastadaru, mereka berputar. Wastadara imamuhum, dan imamnya berputar. Jadi awalnya imamnya di mana? Di utara, kemudian menjadi selatan. Bahkan diriwayatkan shaf wanitanya berubah, berputar. Shaf laki-lakinya berpindah ke depan, shaf wanitanya pindah ke belakang. Fastadaru wastadara imamuhum hatta istaqbala bihimul qiblah, sehingga mereka menghadap kiblat Ka'bah. Hadis yang agung yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu taala a'lam bishawab.
Dari hadis yang telah dibacakan terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Fihi itsbatun nasikh wal mansukh, menetapkan adanya hukum yang menghapus dan hukum yang dihapus. Itsbatu an-nasikh wal mansukh, menetapkan adanya hukum yang menghapus, yaitu dalam bab ini salat menghadap Ka'bah menghapus hukum salat menghadap mana? Baitul Maqdis. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi syaraful Ka'bah, kemuliaan Ka'bah, kiblat yang paling mulia. Awwalu kiblatin linnas, kiblat yang paling pertama untuk manusia. Dan Ka'bah adalah kiblatul anbiya, kiblatnya para nabi dan para rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidak bisa lagi salat menghadap Ka'bah di saat beliau hijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membolak-balikkan wajahnya ke arah langit supaya turun wahyu, berharap kepada Allah agar diperintahkan salat menghadap arah Ka'bah. Ini menunjukkan kemuliaan Ka'bah, dan orang-orang Yahudi pun tahu bahwasanya kiblat yang paling mulia di sisi Allah adalah kiblat Ka'bah. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, fihi fadlu hadhil ummah, kemuliaan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada mereka kiblat yang paling afdal, sehingga orang-orang Yahudi sangat iri kepada umat Islam karena Allah memberikan kepada mereka kiblat yang paling mulia, yaitu kiblat Ka'bah. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran fihi uluwu manzilatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam indallah. Dari hadis ini terdapat pelajaran kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia di sisi Allah. Mulianya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Maka Allah taala berfirman, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Kami akan memerintahkan kepadamu menghadapkan wajahmu di saat salat ke arah kiblat yang engkau ridhai, yang kamu ridhai. Ini menunjukkan tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, atau dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran jawazun nadhar ila sama, dibolehkan melihat ke arah langit, tidak mengapa. Yang dilarang adalah melihat ke arah langit di saat apa? Di saat sholat dilarang. Adapun di luar sholat tidak mengapa seseorang melihat ke arah langit. Ini bantahan kepada kelompok sufi. Jadi sebagian mereka yang melampaui batas takut melihat ke arah langit, malu kepada para malaikat. Ini adalah perbuatan yang melampaui batas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat ini melihat ke arah langit, tidak mengapa. Yang dilarang melihat ke arah atas di saat salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun
an raf'i absarihim ila sama' aw la tukhtafanna absaruhum. Tidaklah mereka berhenti ketika sholat melihat ke atas. Mereka berhenti atau Allah akan mencabut pandangan-pandangan mereka. Maka melihat ke arah atas di saat sholat ini perbuatan yang haram, dilarang. Adapun di luar sholat tidak mengapa. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi itsbatu sifatil ulu lillah, mengimani sifat ketinggian untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun ahlul bid'ah, mereka yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di kanan, tidak menyatu dengan makhluknya, tidak berpisah dengan makhluknya, ini adalah akidah yang sesat, menyimpang. Akidah Ahlussunnah jelas, mereka menetapkan Allah Maha Tinggi di atas arsy, selesai. Demikian pula keyakinan Allah di mana-mana. Ini adalah keyakinan yang sesat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan ketinggian untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi qabulu khabaril wahid, menerima hadis ahad. Hadis disampaikan orang satu saja, yang penting thiqah, sahih, diterima. Ini adalah bantahan kepada kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya hadis ahad tentang masalah akidah tidak diterima. Maka akidah Mu'tazilah tentang hal ini adalah akidah yang sesat. Demikian pula kelompok Hizbut Tahrir, mereka menolak hadis ahad. Di antaranya mereka mengingkari adanya adab kubur, karena hadis tentang adab kubur menurut mereka adalah hadis ahad. Maka hadis ini bantahan kepada mereka, yaitu sahabat yang datang satu mengkabarkan tadi malam turun ayat kepada Nabi SAW. Ini adalah akidah, keyakinan, turun, meyakini turunnya hadis, turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW. Maka para sahabat menerimanya, sehingga mereka berpindah kiblatnya. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi jawazu mukhatabatil musalli lil hajah, boleh berbicara kepada orang yang sholat lil hajah jika diperlukan. Artinya orang yang tidak sholat boleh berbicara kepada orang yang sholat jika diperlukan. Contohnya pada hadis ini menegur orang yang kiblatnya salah. Jadi ada saudara kita yang sedang sholat, kemudian kiblatnya kok ke arah utara, kita tegur, tidak apa-apa. Mas, mohon maaf, kiblat sampean itu keliru. Kiblat sampean itu di arah kanan, baliklah. Ini tidak mengapa, jelas ya, tidak mengapa berbicara kepada orang yang sholat jika diperlukan lil hajah, apalagi untuk keperluan sholat. Di dalam riwayat Al-Imam Bukhari, Asma datang kepada Aisyah bertanya, ma sya'nun nas. Asma ini bertanya, Aisyah sedang sholat, apa yang terjadi ini? Aisyah radhiyallahu anha asyarat biyadiha ila sama. Aisyah memberi isyarat, lihat ke atas. Kemudian Asma melihat, ternyata ada gerhana matahari. Kemudian Asma bertanya lagi, ayah, apakah terjadi gerhana? Ayat. Aisyah radhiyallahu anha menganggukkan kepalanya, iya. Ini tidak mengapa, jelas ya, jika diperlukan. Tapi jangan ngobrol lama-lama dengan orang yang sholat. Ada orang yang sholat, ditanyakan, dek mana kunci Inggris?
Bagaimana jawabnya? Istrinya ngasih isyarat, bingung. Jadi tidak boleh. Tapi kalau diperlukan karena darurat, karena hajah, insya Allah tidak mengapa. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran jawazul harakah fis shalah limaslahatis shalah, dibolehkan bergerak di dalam sholat untuk maslahat sholat. Ini gerakannya banyak sekali. Imamnya shafnya di utara, kemudian setelah diumumkan kiblatnya pindah, muter sampai di paling apa? Selatan. Shafnya laki-laki di utara, shafnya wanita di selatan, puter semuanya bubar. Yang laki-laki di selatan, shaf wanita di mana? Utara. Ini menunjukkan tidak mengapa bergerak, dibolehkan bergerak di dalam sholat limaslahatis sholah, untuk maslahat sholat. Kemudian bahkan disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari, kalau ini riwayat yang lain, kisah yang lain, yaitu ketika sholat asar di masjid Qiblatain. Kalau ini Masjid Quba, yang sholat asar itu sahabat ketika itu sedang apa? Sedang rukuk. Sedang rukuk dikabarkan, wahai jamaah, Nabi SAW sholat menghadap Ka'bah. Maka mereka berputar dalam keadaan apa? Dalam keadaan rukuk. Jadi dalam keadaan rukuk mereka, imamnya dari utara menuju apa? Selatan. Demikian pula makmumnya, mereka berputar dalam keadaan rukuk. Adapun kisah pada hadis ini yaitu terjadi di Masjid Quba pada waktu sholat subuh. Kemudian pelajaran yang jeli dari hadis ini terdapat pelajaran al-idznul khas muqaddamun ala nahyil am. Izin secara khusus itu lebih didahulukan daripada larangan secara umum. Al-idznul khas muqaddamun ala nahyil am. Izin secara khusus lebih didahulukan daripada larangan secara umum. Yaitu Nabi SAW sebelum hijrah sholatnya di Ka'bah, sholatnya menghadap Ka'bah. Padahal di Ka'bah itu banyak orang tawaf telanjang. Padahal sebelum hijrah di Ka'bah banyak apa? Berhalanya, banyak kesyirikannya. Tetapi Nabi SAW sholat di Ka'bah, sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Karena sholat di Masjidil Haram ini ada izin secara khusus. Ini masjid yang paling mulia di muka bumi. Jelas ya? Adapun di tempat-tempat yang lain, contohnya di masjid yang lain, ada berhalanya, ada kesyirikannya. Sedangkan di masjid tersebut tidak ada izin secara khusus, tidak ada dalil khusus perintah sholat di masjid tersebut, maka tidak boleh sholat di masjid itu. Walaupun masjid, tapi ada berhalanya, ada kesyirikannya. Jelas ya? Tidak dibolehkan sholat di masjid tersebut. Bagaimana dengan Masjidil Haram? Iya, karena Masjidil Haram itu ada izin khusus, bahkan ada fadilah khusus. Sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? Berapa? 100.000 dibandingkan masjid yang lainnya. Dalam hal ini sama halnya di Masjid Nabawi ada kuburannya. Ada kuburan Nabi SAW. Ada kuburannya siapa? Abu Bakar dan Umar. Awalnya kuburan tersebut di luar masjid, tetapi
yang memasukkan kuburan ke dalam masjid adalah siapa? Al-Walid ibnu Abdul Malik ibnu Marwan. Intinya kuburan Nabi SAW sudah berada di masjid. Bagaimana ini? Maka kita katakan izin secara khusus lebih didahulukan daripada larangan secara apa? Secara umum. Larangan secara umum, Nabi SAW bersabda melarang, melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan menjadi masjid. Qala sallallahu alaihi wasallam, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi menjadi masjid. Jadi mengkuburkan imam di masjid itu haram, tidak boleh, termasuk dosa besar, dilaknat oleh Allah. Dan apabila di dalam masjid terdapat kuburan imamnya, maka tidak boleh sholat di masjid tersebut. Ini mencakup semua masjid. Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Maka kita katakan sholat Masjid Nabawi ada izin secara apa? Khusus. Bahkan ada fadilah secara khusus. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya berapa? 1000 sholat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Masjid-masjid yang lain tidak ada fadilahnya secara khusus. Fadilahnya secara umum sama dengan masjid yang lain. Maka di masjid yang tidak ada fadilahnya secara khusus, jika ada kuburannya, tidak boleh sholat di masjid tersebut. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.